Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang 1. Ayat pertama, 2 Korintus 5 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau ayat firman Tuhan ini seringkali kita dengar pada acara-acara kematian. Nah, pada malam hari ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini supaya kita memiliki kehidupan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya memberikan judul untuk renungan kita malam hari ini, hidup ini sementara. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari ayat pembacaan kita malam hari ini 2 Korintus 5 ayat 1 kita dapat menemukan yang pertama kata jika. Kata jika di sana menunjukkan tentang waktu, menunjukkan ketidakpastian waktu, dan ada kata kemah. Kemah di dalam bahasa Indonesia, di kamus bahasa Indonesia diartikan tempat tinggal darurat. Dan ada kata bongkar dari kata Yunani yang ditulis kata luo yang diartikan dirobohkan atau dirusak. Nah Bapak Ibu, hidup ini sementara. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, hidup manusia digambarkan dengan sebuah kemah. Hidup manusia digambarkan seperti sebuah kemah. Bapak Ibu, kemah adalah tempat tinggal darurat atau sementara. Kemah sifatnya tidak tetap. Dan kemah juga sifatnya tidak cukup kuat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemah itu tidak kokoh ketika kita tinggal di kemah atau mendirikan sebuah kemah. Dan kehidupan kita di dunia ini diumpamakan seperti sebuah kemah yang hanya sementara, yang sifatnya tidak kekal, tidak selama-lamanya, tidak abadi. Kita ada di dunia ini Bapak Ibu ya. Dan kalau minggu kemarin kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat-B, manusia, kehidupan manusia diumpamakan seperti uap yang hanya sebentar saja kelihatan dan setelah itu hilang lenyap. Bahkan di dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16 juga kehidupan manusia diumpamakan seperti bunga rumput. Ketika rumput itu mati, bekasnya saja tidak diketahui lagi. Demikian dengan kehidupan kita yang sangat sementara di dunia ini Bapak Ibu. Ketika kita hidup, kita dikenal, tetapi ketika tubuh jasmani kita ini dibongkar kembali ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka hidup kita tidak kelihatan lagi, jejak kita pun tidak kelihatan lagi. Ya, bersyukur kalau ada orang-orang yang mengingat kita, mengingat setiap kebaikan perbuatan baik kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan melihat juga firman Tuhan yang mengutarakan tentang umur manusia di muka bumi ini. Di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Kita lihat bersama-sama. Mazmur 90 ayat 10 saya bacakan ayat firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dikatakan Bapak Ibu, masa umur kita di dunia ini 70 tahun dan dikatakan jikalau kami kuat, kata pemazmur. Artinya jikalau kita tidak kuat, tidak selamanya juga kehidupan kita sampai 70 tahun kembali kepada Tuhan, dipanggil Tuhan. Ada orang-orang yang tidak sampai 70 tahun di usia muda, ya. Hanya sementara firman Tuhan katakan hidup kita di dunia ini. Nah Bapak Ibu, dari kehidupan kita yang sementara ini, kita dapat melihat ada kata di dalam 2 Korintus 5 tadi ayat yang pertama dikatakan ya bahwa kemah tubuh jasmani kita akan ada waktunya dibongkar. Artinya ada waktunya kita tinggalkan dunia ini. Yang kedua, hidup ini sementara. Kita dapat melihat firman Tuhan menjelaskan hidup manusia dibongkar. Tadi dikatakan bongkar dari kata Yunani yaitu kata luo, artinya dirobohkan atau dirusak. Ada banyak hal Bapak Ibu yang mengakibatkan kemah itu dirobohkan atau dirusak. Mungkin
terjadinya badai atau apapun itu yang menerpanya, akan roboh kemah itu, tidak kuat, tidak bertahan lama, ya. Sifat sebuah kemah demikian dengan kehidupan jasmani kita semua. Ada waktunya kemah jasmani, tubuh jasmani kita ini dibongkar. Nah, ada saatnya kehidupan kita di dunia ini berakhir dan semuanya terhenti. Rencana-rencana kita, apapun yang kita ingin lakukan, semuanya akan terhenti ketika kita dipanggil Tuhan, tubuh jasmani kita dibongkar. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa merobohkan atau membongkar kemah tubuh kita ini? Satu hal yang kita ingat, ketika Tuhan memang memanggil kita untuk kembali, mungkin dalam keadaan sakit, tapi tidak semua orang akan kembali ke hadirat Tuhan dengan cara yang sama, yaitu sakit. Ada yang secara tiba-tiba, mungkin malam tidur, pagi sudah tidak bangun lagi, atau dengan hal-hal yang lain. Ada banyak hal yang kita lihat, ya, ketika kemah tubuh jasmani kita ini dibongkar dan mengakhiri hidup kita di dunia ini, ketika Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mempergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan, karena hidup ini hanya sebentar. Bahkan firman Tuhan menjelaskan, ya, 1000 tahun bagi kita manusia, satu hari bagi Tuhan. Kalau kita mengkalkulasikan hidup kita yang 70 tahun itu dengan 1000 tahun manusia, di mata Tuhan hanya satu hari. Belum ada separuh harinya Tuhan kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari pergunakan hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Supaya apa? Supaya ketika tubuh kemah kita, yang tubuh jasmani kita ini dibongkar kembali, kehadirat Tuhan kita didapati setia oleh Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus menjelaskan di dalam pasal 2 Korintus 4 ini, dikatakan ketika dia mengalami banyak penderitaan, dia menganggap bahwa itu semuanya adalah pelajaran bagi dia untuk mengerjakan hal-hal yang kekal nantinya. Kita dapat melihat dalam ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18, dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, mari kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita alami hanyalah sementara dibandingkan dengan keabadian, kekekalan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dalam pasal yang kelima, ayatnya yang kelima juga dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Rasul Paulus menyadari hal itu. Ada roh Allah yang Tuhan berikan untuk memimpin kehidupan kita, memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal penderitaan di dunia ini, seperti yang Rasul Paulus rasakan, dan merasa bahwa apa yang kita alami sekarang ini tidak membuat kita goyah, tetap kita kuat di dalam Tuhan, mempertahankan hidup kita yang hanya sementara ini, Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus, ya, pasalnya yang keempat, ayat 17, ayat yang ke-18 yang kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa di sana juga dikatakan, Bapak Ibu, manusia hidupnya, ya, meskipun mengalami banyak penderitaan, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu, yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, ketika kita terus memiliki pikiran kekekalan, harapan tentang hidup yang kekal di dalam Tuhan, maka kita akan terus menyadari di dalam hidup kita yang sementara ini untuk memiliki pikiran yang takut akan Tuhan, mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang ketiga yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, meskipun kemah tubuh jasmani kita ini dibongkar, dikatakan, ya, di dalam ayatnya yang pertama tadi dalam pasal 5, Allah menyediakan kediaman yang kekal, yaitu sorga, Bapak Ibu, kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu sorga. Tidak sementara, tapi kekal, artinya selama-lamanya kita ada di surga, Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-10 juga dikatakan di sana, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ketika kemah jasmani kita ini dibongkar, maka kita akan memperoleh kehidupan rohania, yaitu di dalam kekekalan di surga. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah kita hari-hari kita hidup di dalam kebenaran, ataukah kita menghabiskan waktu kita dengan perbuatan yang di luar Tuhan, yaitu dosa? Yakinlah Bapak Ibu, ketika kita memilih melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, maka kita ada di dalam kerajaan sorga. Tergantung apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jangan percuma mungkin kita punya KTP Kristen, tetapi kita meninggal dengan cara mungkin di luar Tuhan, maka kita tidak mendapatkan kekekalan itu. Mari Bapak Ibu, Efesus pasal yang kedua ayat 10 di sana dikatakan, kita baca bersama-sama ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan menjelaskan. Saya baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pertanggungjawabkan kehidupan kita ini di hadapan Tuhan. Mari miliki hati yang bijaksana untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mendapati kita setia ketika tubuh jasmani kita ini dibongkar dan kembali ke hadirat Tuhan. Sadarilah hidup kita di dunia ini hanya sementara. Lakukanlah, kerjakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, agar kita mendiami kekekalan yang kekal, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak Tuhan yang terus disertai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga Tuhan mau merenungkan bahwa hidup kami ini sementara ketika kami berada di dunia ini. Mari Tuhan ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami terus Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami dipanggil Tuhan, tubuh jasmani kami dibongkar, benar Tuhan, kami ada di dalam kekekalan, kami masuk di dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan juga akan memelihara, melindungi kami sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.